cocok dengan harapan begini-begini. Sesuai nih. Sesuai ekspektasi. Ya. Ini akhir bulan Februari ya, kita ketemu di salah satu kampus di UIN. UIN yang sempat heboh. Sempat heboh. Dan masih tetap bersama Pak Dr. saudara Alim dan Saryati. kawan kita Pak Dr. Alim Saryati. Apa kabar Pak Dok? Alhamdulillah, selamat datang di kampus viral Indonesia. Mana berita-berita seru banyak di sini. Anda melihat objek wisata? Iya. Di sana ada objek wisata relik kepustakawanan. Ya, namanya juga kampus ya. Ya, Ya. Penuh dengan aktivitas mahasiswa. ya. Ya. Kegiatan-kegiatan. Kegiatan mahasiswa-mahasiswi adik-adik. Gimana? Jadi gini Pak Dok, Betah di sini, aman gitu. bagus sekali nih Pak Dok tempatnya. Saya kayak merasa masuk ke kampusku yang dulu juga sih. Kampusnya Bapak di mana? Begini, di UNAS juga, maksudnya suasana-suasananya banyak pohon apa sebagainya. Tapi tidak semenakutkan yang kampus yang dulu kan. Kampus dulu kan pohonnya tua-tua Pak. Oh ya. Ada angin sedikit, kita khawatir agak jadi korban jatuhnya pohon. Kalau ini kan masih kecil-kecil gitu. Oke. Iya. Ini Pak Dokter, kan lagi viral ini tentang kasus Danantara ini. Siap. Yang dana, apa namanya ini? Dana, Panjang, ada juga kepanjangan. yang penting dana yang bisa dikelola kayak Temasek lah gitu dia kalau di Singapura. Ya, sovereign fund. Bagaimana itu Pak Dokter? Pak Dokter. Jadi apa ya? Kalau pembacaan saya secara sepintas, itu kan dana-dana yang di pool ya, dana dari beragam BUMN terbesar di Indonesia yang kita kumpulkan pada satu tempat untuk melaksanakan aktivitas investasi lah ya. Itu jawaban paling sederhananya. Jadi ini ceritanya negara yang hendak berbisnis secara dengan mengumpulkan seluruh kekuatan BUMN atau usaha negara ya. Kenapa perlu dipertegas kata usaha negara atau bisnis negara? Karena kan ada istilah undang-undangnya itu kan yang tanah air dan seterusnya itu kan Undang-Undang Dasar pasal 33 dan dikelola dan dikelola. Modelannya itu dia kira-kira konteks kata kelola itu dia kira-kira dengan menjalankan bisnis negara. Kayak gitu. Paling sederhana. Paling sederhana gitu di. Tapi kan yang menurutnya itu anunya Ferry Irawan, dia bilang ini sebetulnya netnya bagus. Ya. Tapi resikonya sangat tinggi. Ya. Maksudnya resiko tingginya itu bagaimana? Ya, namanya saja investasi toh. Kayak apa? Investasi itu kan ya dua kata lah. Risiko dengan return atau pengembalian. Ada risiko, ada pengembalian. Itu bolak-balik. Ada istilah investasinya itu high risk, high return dan seterusnya. Itu standar lah dalam pengelolaan investasi. Ada risiko, ada return. Itu bisa naik turun. Tapi identiknya itu adalah kalau kita bilang mau pendapatan tinggi, pasti return risiko juga tinggi. Risiko tinggi. Gitu. Itu modelannya deh, sederhananya deh seperti itu. Dan itu pemahaman paling mendasar dari dari investasi. Cuman masalahnya ini kan yang dikumpul ini kan nggak apa-apa noise ya. Nggak apa-apa. Ini yang dikumpul ini kan dana kekuatan yang dikumpul dari beragam BUMN yang sudah aktif. Benar kan? Ya sudah aktif dan ada di pasar modal. Kira-kira kasarnya kayak gitu lah ya. Sudah IPO lah atau sudah go public, sudah bisa diakses masyarakat untuk dimiliki. Nah, yang menjadi masalah ini kan kayak contoh lah ya. Karena saking tidak percayanya masyarakat sama usaha pemerintah. Yang ini ya Danantara ya. Jadi ketika Danantaranya itu diluncurkan, ya langsung saham-saham itu yang berapa biji tergabung dalam itu langsung turun. Jadi yang diserang itu kayak satu-satu. Bahkan itu info yang saya dapat, yang saya perhatikan itu investor asing keluar. Jadi banyak sekali. Tapi ya begitu lagi ya di sisi lain ya. Kayak ini kan banyak bank, ada bank di dalamnya. Betul. Ya bank BCA yang naik. Betul sih. Kayak gitu kan begitu. Bank BCA yang naik. Pesaingnya gitu. Bahkan yang serunya kan ini kan banyak kemarin beberapa orang kaya itu yang tarik uangnya di bank plat merah. Ya.
Maksudnya apakah ini menjadi dampak yang baik atau buruk bagi bank plat merah tersebut? Secara apa ya? Secara kepercayaan ini kan kita perlu dia tidak satu konsep begitu. Kita tidak bisa bilang percaya tidak percaya langsung begitu saja. Kenapa? Karena ya tetap saja ada pemerintah di belakangnya nih bank-bank tersebut. Jadi karena ini aktivitas bisnisnya pemerintah, itu kan bank-bank BUMN ini kan. Jadi ya mau tidak mau ya bank tersebut itu dimodali juga sama pemerintah. Jadi agak aman. Merekanya itu sebenarnya agak aman dari segi ketahanan bisnis. Cuman ya yang menjadi permasalahan itu adalah mereka itu mencari dana pihak ketiga istilahnya, yaitu yang dari masyarakat luas. Nah, kalau orang-orang kaya yang menarik uang, ya yang bermasalah itu adalah porsi mereka di dalam aset yang ada di dalam bank-bank plat merah itu. Kalau terlalu besar, tarik itu kan apa ya? Iya, itu yang saya sampaikan tadi, itu yang tadi saham langsung turun. Hanya gara-gara satu hari diumumkan, ditindis pemberlakuannya langsung turun. Itu rata itu semua bank-bank BUMN yang terlibat tuh langsung turun semua sahamnya ya. Tapi yang swasta yang pesaing-pesaingnya gitu justru naik. Kayak BCA naik, Shell Oh iya sih. Shell naik. Sebentar itu part 2 itu. Tapi maksudnya ini kan ini konteks kondisi lah ya. Itu menunjukkan ketika negara berusaha sesuatu tapi masyarakat di bawah atau masyarakat di luar kurang percaya. Jadi apapun saja yang dibikin oleh pemerintah, masyarakatnya dia sudah skeptis duluan. Oh, sudah skeptis gitu. duluan. Kayak kondisinya tuh kenapa ini langsung lawan yang naik gitu. Kondisinya gitu. Paling sederhana. Ya sebenarnya kan masyarakat ini kan karena memang ada peristiwa-peristiwa yang jauh hari sebelumnya terjadi, korupsi yang tinggi, lalu kemudian muncul dengan metode apa lagi namanya, pemerintah membuat bank seperti ini. Artinya ya tidak pernah berhenti lah persoalan-persoalan apalagi namanya korupsi di Indonesia. Akhirnya tingkat skeptis di masyarakat itu tinggi. Apalagi belakangan ini kan yang kasus Pertamina itu. Bentar, skip dulu, pause dulu itu. Ini masih belum sampai selesai di sini. Ini belum panas. Belum panas ini. Ini salah satu pelan-pelan dipanaskan. Ini salah satu sabar. Saya tahu keinginan sudah tidak sabar itu tinggi, tapi ini kan yang jadi tentang Danantara, kita tuntaskan dulu di Danantara dulu adalah bahwa Danantara ini tidak bisa diaudit. Nggak bisa secara undang-undang ya. Secara undang-undang. Pernah lihat undang-undang cuman. Padahal maksudnya kan gini, dalam berbisnis itu kan pasti ada untung dan rugi. Nggak mungkin untung terus. Nah, kerugian ini kan terbagi lagi beberapa cabang. Apakah kerugian itu betul-betul kerugian dari bisnis, segi bisnisnya? Dalam artian memang karena berbisnis mereka rugi. Ada juga kerugian yang dibuat seolah-olah rugi. Ya, maksudnya kan kerugian negara itu menjadi memperkaya orang lain atau suatu korporasi itu kalau bahasa undang-undang korupsinya. Bagaimana dengan itu? Jadi yang perlu diklarifikasi ini kata auditnya itu adalah pembacaan saya yang terakhir saya lihat juga ya, tidak bisa diaudit oleh BPK. Tapi di auditnya itu adalah yang internasional, profesional dan seterusnya. Jadi swasta yang mengaudit lah kira-kira, kantor audit swasta. Tapi kalau BPK itu kan apa ya, bedanya ketika dia memperlakukan entitas bisnis yang mainnya betul-betul kayak di swasta. BUMN itu kan mainnya di swasta. Betul. Main ke sana ke sini di sektor swasta dan bersaing dengan swasta dan seterusnya. Ketika kita perlakukan cara audit kayak pemerintahan, nah itulah yang kadang-kadang diprotes sama siapa ya? Ada yang Tom Lembong. Tom Lembong. Nah itu kan dia diprotes karena itu kan dia hasil audit dari lembaga negara. Saya lupa apa, cuman kayaknya BK atau gimana. Tapi itu kan hasil auditnya dia seperti itu. Si Tom Lembong aktivitasnya adalah aktivitas kebijakan. Memang betul. Nah itu kan beda. Jadi berbeda cara kita memandang rugi, gitu ya, dari sudut pandang pemerintah dengan lembaga audit negara, dengan lembaga audit yang profesional. Bisa, jadi mungkin itu yang coba dilakukan oleh pemerintah untuk memastikan ini
si Danantaranya ini lebih fleksibel dan bebas. Tapi tetap terjaga dari sisi audit, karena tidak mungkin tidak diaudit. Tapi Danantara dia statusnya apa, BUMN kan? Nah itu dia yang jadi pertanyaan. Dia itu karena kan modal kan kalau undang-undang BUMN kan mengatakan bahwa modal BUMN itu berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Nah, apakah ini 14.300 triliun uang yang dikelola sama Danantara itu merupakan kekayaan negara yang dipisahkan, dalam artian kayak gini. Ketika terjadi apa-apa, tidak bisa menjadikan negara ini menjadi dalam kondisi genting. Perekonomiannya ya. Saya terus terang agak awam kalau di sisi undang-undangnya ya. Cuman apalagi yang kayak apa namanya jenis-jenis pendapatan yang seperti itu, jenis-jenis keuangan negara itu saya terus terang agak awam. Cuman memang kan Bapak mungkin sudah tahu lah ya berita-berita soal efisiensi dari pemerintah, benar kan? Betul. Kampus ini nih kena juga ini. Oh, kena juga. Semua yang namanya instansi pemerintah kena. Jadi ini kampus ini semualah. Makanya itu kan turun itu Menteri Dikti. Iya, penting. Menteri Dikti kan turun. Diganti ya. Di reshuffle ya. Jadi kalau pertanyaannya kenapa dia di reshuffle? Karena ada bahasanya dia seperti ini. Di antaranya nih ya, ini teori saya lah ya, tapi kayaknya sudah banyak yang mungkin mengamini. Teorinya si Menteri Dikti dia ngomong kayak gini, mungkin terlalu ceplas-ceplos, tapi dia ngomong kayak gini. Ya, kalau efisiensi dan kampus negeri ya, kampus negeri ini ya kekurangan pendapatan, ya mungkin mereka bisa kasih naik UKT, kasih naik bias SPP. Oh iya, pernah. Cuman kalau kasih naik SPP kan yang marah kan mahasiswa. Betul. Yang kena siapa? Si pemerintah. Pemerintah kan? Pasti. Nggak berhenti. Ini saja belum ada bicara naik UKT, berhenti demo. Apalagi kalau sudah naik UKT, jadi dan itu belum ada berapa hari, 1 hari atau berapa jam, langsung Menteri Keuangan bilang tidak naik UKT. Oh, langsung di counter ya isinya. Langsung di counter sama bayangkan. Menteri Keuangan mengcounter Menteri Dikti. Coba bayangkan ini. Betul. Jadi dan ini penghematan yang dilakukan oleh pemerintahan ini pada instansi, pada APBN khusus yang pembagian ke instansi pemerintah itu mencapai 300-an triliun. Dan ini akan berlanjut terus. Jadi kalau saya bilang kayak tadi 14.000 triliun itu uang dari BUMN semata, sepengetahuan saya ada modal pemerintah komitmen nanti itu sampai 700-900 triliun. Jadi tahun ini 300, tahun depan 300. Karena ini komitmen efisiensi berkelanjutannya pemerintah masalahnya. Tapi itu maksudnya apakah ini yang tadi yang 900-300 dana pemerintahan itu yang saya maksud merupakan penambahan modal atau apa? Itu yang saya belum paham. Kita belum paham. Saya belum paham jenis-jenis alokasinya dalam keuangan negara. Iya. Karena kan kalau dalam BUMN kan kalau ada penambahan gitu kan sudah terjadi transformasi keuangan menurut Herman Raja Guguk. Ketika kata dipisahkan dari keuangan negara, jadi transformasi keuangan itu dari uang negara menjadi modal bagi negara yang terjun ke dunia bisnis. Sehingga uang yang dikelola ini bukan lagi uang negara, tapi menjadi modal perusahaan. Tapi memang sih menjadi pertanyaan besar itu tentang apabila terjadi kerugian ini. Dan kedua itu yang bagus sih tadi kita bilang tadi Pertamina. Bagaimana? Ya, Pertamina ini kan lagi bermasalah yang ditukar Pertalite menjadi Pertamax. Saya konsumen, Pak. Ini kan bertemu itu dengan ketika kita berbicara tentang BUMN itu sedang negara itu sedang bertransaksi dengan berdagang dengan masyarakat. Itu yang jadi persoalan. Nah, ini bayangkan itu selisih Pertamax saja dengan Pertalite 3.000 per liter. Yang perlu disadari kan sebenarnya adalah penggunaan bahan bakar itu. Kan sebenarnya masyarakat yang kena 2 kali sudah mahal bayarnya. Betul. Kedua, mesinnya tidak tahu bagaimana kondisinya. Tidak sesuai ekspektasi. Bayangkan itu. Kan resiko ketika dia menggunakan Pertalite dan Pertamax itu kan secara bergantian. ROM-nya kan berbeda kan? Itu yang jadi persoalan.
Jadi ruginya bukan cuma sekali, ruginya 2 kali. Lalu kemudian uangnya dikemanain? Dari sudut pandang bisnisnya bagaimana itu? Nah ini yang saya pengen, yang perlu saya tahu ini kemungkinan apa? Ini kan bisa ditebak ini. Turbulensi apa yang bisa terjadi? Ya paling memungkinkan adalah kekecewaan lah ya. Dan ini kan meningkatkan kerentanan masyarakat ini, dan semakin berjarak ini tingkat kepercayaan masyarakat dengan pemerintah semakin berjarak. Apalagi muncul dengan bank yang dengan begitu kondisi. Saya tidak terlalu banyak tahu tentang bank itu, tetapi pengelolaannya ini butuh dijelaskan supaya orang banyak tahu mau diapain sih sebenarnya bank itu. Ini sesuatu yang baru atau Danantara maksudnya ya? Iya, Danantara. Apakah ini sesuatu yang baru atau memang uji coba lagi? Banyak di Indonesia ini kan banyak uji coba nih. Ya jangan mikir jauh-jauh. IKN itu bagaimana kondisinya? Ada yang tahu? Iya. Oke, kedua, Objek wisata. objek wisata. Ya, setelah Hambalang tuh. Iya kan, kenapa saya bilang objek wisata? Karena tahun ini tidak ada anggaran. Iya, kan artinya lihat cita-citanya. Lihat kita berangkat dari cita-cita awal kan. Ya. Oke. Kan orang ke sana foto. Kan tidak ada apa-apa nih. Ya. Presiden baru kamu ke sana. Iya. Orang ke sana objek wisata dong. Ya. Ini mohon maaf ini keluar dengan fakta, dengan fakta. Kita ke sana buat foto. Kan memang sih yang terjadi ini kan setiap tidak ada aktivitas pemerintahan. Setiap mantan presiden ini, dua terakhir ini menciptakan legasi. Ya, Presiden ke-6 kan menciptakan legasi Hambalang yang. Kalau kita berbicara efisien, berarti bukan cuma itu saja, bukan lagi banyak sektor. Sektor yang paling berisiko adalah terkait mengenai pembangunan. Bagaimana itu yang menjadi persoalan pembiayaan strategis nasional, pembangunan strategis nasional. Kira-kira gimana bentuk? Iya. Ini sebenarnya percakapan ini sudah tabrak menabrak ini, banyak sudah lintas situasi, banyak masalah, banyak kegelisahan. Banyak kegelisahan. Bukan lagi kegelisahan. Kalau dari segi menurut kacamata masyarakat, kita banyak bermain di melihat secara ekonomis ya. Tentunya kita punya gambaran ke depan apa-apa yang kemungkinan mungkin bukan sesuatu yang pasti, tetapi kemungkinan itu bisa menggambarkan lah situasi-situasi apa yang kemungkinan bisa terjadi. Kalau menurut saya ini pribadi ya, ini yang saya ambil kesimpulan setelah melihat kondisi. Jadi banyak berita apa segala macam, kesimpulan saya ini gini. Tapi ini kesimpulan pribadi. Apakah benar tidak? Ini biarkanlah ini menjadi proyeksi saya lah ya. Mungkin kesimpulan hipotesa mungkin. Ya, hipotesa saya sendiri. Proyeksi saya sebagai akademisi lah ya. Yang saya proyeksikan itu adalah perlambatan ekonomi. Perlambatan ekonomi, penurunan ekonomi. Apakah kita pernah cepat ekonominya? Nggak, maksudnya kayak gini. Konteks saya bicara pertumbuhan ekonomi dan seterusnya ini kan dalam konteks ilmu ekonomi lah ya. Jadi setiap secara makro tahun, lah. Ya secara makro, setiap tahun ada kayak gitu angka-angkanya 5% dan seterusnya berapa. Yang saya proyeksikan itu adalah penurunan. Kenapa? Karena simple, teorinya juga ada. Dan semua orang jago ekonomi di pusat tahu. Jadi kenapa saya berani bilang seperti itu? Karena pemerintah dengan melakukan efisiensi ini, dia narik uang, pamannya 300 triliun dari 1 triliun anggaran APBN tahun 2025, 300 triliunnya dia pakai. Awalnya saya kira mau masuk ke makan siang gratis. Ternyata mau dikumpulkan ke Danantara itu. Nanti komitmen tahun depan segitu lagi. Bukan yang 358 triliun itu ya? 300, nanti tahun depan tambah lagi. Jadi efisiensi ini dikumpul terus. Jadi pemerintah ini akan berhemat dan menjadi komitmen berkelanjutan untuk terus berhemat. Jadi Indonesia semakin gelap gitu maksudnya nanti? Ya kalau saya bicara sama teman, Indonesia gelap. Gelap baru bahasa pertama, gelap. Karena jadi logika. Kalau di rumah tangga ini penghematan ini, lampu depan dimatiin aja, bro. Kita pakai lampu belakang aja bercerita. Kira-kira begitu. Berarti penghematan. Jadi wajar kalau dibilang gelap di depan, terang di belakang. Jadi kalau secara teori ekonomi itu fungsi pemerintah ya, itu salah satunya adalah menggerakkan ekonomi.
Nah sekarang cara menggerakkannya itu gimana? Di antaranya itu adalah dengan 2.000-an triliun APBN itu. Nah sekarang 300 triliunnya dihemat. Kan bahasanya nih, saya pakai bahasa di koran aja ya. Betul, bahasa di media. Bahasa di koran lah. Ada menteri atau siapa itu yang ngomong, wakil menteri atau apa. Kami berhasil dengan efisiensi ini, kami berhasil menghemat 60 triliun anggaran atau apa namanya, mata anggaran yang tulisannya itu ATK. Alat tulis kantor. Ya mungkin lah kampus-kampus atau bukan seluruh instansi yang ada di Indonesia ini kan suka sekali bikin itu, bikin nota lah apa segala macam, ATK beli ATK kesana kesini kesana kesini kesini. Cuman ketika kita potong itu 60 triliun anggaran ATK itu dihemat, kemudian entah kita pakai apa, maka ada potensi bisnis ATK Indonesia yang turun 60 triliun. Benar nggak? Betul, kan ada bisnis nih, harusnya dia jual ATK, tapi sekarang dia tidak bisa jualan lagi karena lagi berhemat. Bayangkan, ini kampus, saya nggak tahu ini, tahun 2025 ini kampus ini, saya tidak tahu ada anggaran spidol atau tidak. Coba cek. Ada anggaran spidol atau tidak? Kita kan menulis nih, oke, pakai PPT saja. Tapi saya suka pakai spidol, ya udahlah bagaimana lah, bisa lah kita berkreasi. Cuman coba bayangkan. Kampus tidak bisa membeli ATK yang dalam konteks spidol, kapur mungkin di tempat lain atau kertas, sudah tidak bisa ngeprint. Itu kan bisnis secara keseluruhan. Bisnisnya berapa? Yang 60T itu lah yang dihemat. Makanya saya bilang ada potensi ekonomi menurun. Kenapa? Karena itu yang 300T itu kan dibelanjakan ke apalah aktivitas, walaupun mungkin banyak dikorupsi lah apa segala macam, tapi itu kan aktivitas. Itu yang saya maksudkan dengan ekonomi akan menurun. Apakah ada bisnis-bisnis yang beragam itu? Banyak aktivitas bisnis yang tidak bergerak ya. Banyak yang terputus. Tapi saya sempat berpikir berbeda ya. Berpikir berbeda. Jangan sampai ini ya. Saya tidak berbicara, tapi saya melihat ya. Apakah memang mekanisme ini akan memperlihatkan sesuatu hal yang terjadi di Indonesia tentang mengenai perputaran bisnis? Maksudnya? Karena jangan sampai ini adalah salah satu langkah untuk menghambat tingkat korupsi yang semakin tinggi. Penghematan ini akan kelihatan yang mana ruangan-ruangan yang penuh dengan tidak efektivitas, akhirnya banyak yang terjadi korupsi di situ. Dan itu yang berita yang dimunculkan 60T itu adalah penghematan dari potensi inefisiensi anggaran. Saya pun berpikir positif. Tapi ya begitu, tetap aja bisnis ada bisnis ATK. Ya, kan tetap mereka. Tetap ada. Tetap bisnisnya ada. Ini dari sisi lain ya. Karena saya menganggap ini kan pemerintahan baru kan. Dia mau ngecek nih siapa-siapakah sebenarnya, jangan sampai saya sudah digerogoti dengan para korupsi. Saya sedang menjabat, kira-kira saya lagi sedang menjabat ini, korupsi masih tetap saja kedapatan, tapi satu persatu sudah bunyinya sudah ndak nyaman. Yang kemarin masih 2 miliar, 3 miliar, benar nih kerasa ndak setelah Prabowo menjabat itu bunyinya triliunan. Berita. Menurut saya, yes, berita apa? Tapi lagi-lagi kan berita itu saya masih tetap menerima. Apakah itu sebenarnya upaya bersih-bersih atau memang ya kita berpikir positif saja. Ya, itu pikiran. Kita tidak bisa melihat bahwa efisiensi itu dampaknya seperti yang di episode yang lalu kan. Bagaimana kalau saya kasihkan Bapak teori konspirasi? Coba. Okay. Kalau Bapak bilang itu efisiensi, bagaimana kalau saya kasih teori konspirasi bahwa ini adalah proses penggantian pemain? Coba jadi jelaskan lebih lanjut dulu. Ini kan ekonomi politik, jadi kalau berbicara pemain kan aktor jadi ya. Coba jelaskan lebih lanjut. Kalau bicara kayak pemainnya Pertamina, yang kena sekarang Riza Khalid. Nah sekarang bagaimana kalau Riza Khalidnya mau diganti dengan siapa? Kan proses bisnisnya kan tidak ada yang berubah nih. Ini belum ada undang-undang yang mengatur perubahan bisnis kan atau apalah. Jadi kita cuma dikasihkan bahwa ini masalah ini, ternyata itu tujuan di belakangnya adalah pergantian pemain. Ketahuan bahwa manusia-manusia ini melakukan perbuatan salah ini. Kayak biasa ditahan-tahan. Pas pergantian, kayaknya ini masih belum circle lah atau apalah. Kayaknya kalau kita yang kelola sendiri mungkin bisa lebih efektif pendapatannya ke kita. Ini konspirasi lah ya. Atau penggantian pemain. Ya itulah saya bilang, ini di dunia maya ada memang isu bahwa ini adalah
ya penggantian pemain saja. Tapi ini kan kalau untuk kasus Pertamina ini kan mirip lagi kayak kasus Petral kemarin, bahkan lebih parah lagi nih. Bagaimana kasus Petral itu ceritanya? Kan kalau Petral itu, kalau sepengetahuan saya, Pertamina mengirimkan minyak mentah, Petral mengelola, kemudian dijual kembali ke dalam negara, diprioritaskan. Kemudian sisanya ada berapa persen itu dijual ke luar negeri. Tapi kan kalau saya baca tadi dari narasi bahwa sengaja memang ada dua minyak mentah yang disalurkan ke Pertamina, dikatakan bahwa ini tidak sesuai dengan SOP-nya lah, dalam artian itu minyak tidak lolos tes lah. Kemudian ada juga tentang produsen kilang. Nah itu juga yang bermasalah. Jadi minyak mentah yang tadi tidak itu dijual ke luar negeri, padahal kan tujuannya itu adalah untuk dipergunakan di dalam negeri. Jadi dengan dijual ke dalam negeri, di luar negeri, di dalam negeri kan kosong nih. Mereka impor minyak lagi. Impor minyak juga mereka kasih harganya markup. Nah, orangnya siapa waktu itu Petral? Nah, maksudnya ini modusnya sama. Oke, modusnya sama. Orangnya siapa? Itulah. Riza Halid. Oh, mirip juga ya. Bukan mirip, orang yang sama. Iya. Sudah ketemu linknya. Orang yang sama, modus yang berbeda-beda dari tahun 2014 itu. Jadi sekarang ini kita kenal lagi dengan orang yang sama. Oh, jadi gini, Pak. Kan baru-baru itu ada isu royalti di musik. Ini jangan sampai ini ada lagu lama kaset baru. Lagu lama kaset baru ya. Saya baru ingat lagi. Ini memang. Papa main saham. Papa main saham. Papa minta saham. Papa minta saham. Siapa nih? Riza Halid. Iya. Coba lah, orangnya sama. Jadi apa? Petral ganti wajah. Betul, ganti casing aja. Apa yang berubah dari peraturannya? Coba dari Petral, oke lah berubah. Tapi ketika dia berubah, ya orangnya tetap sama. Buktinya apa? Muncul anaknya kan? Anaknya yang ditangkap loh itu. Betul ya, sebagai kan anaknya ditangkap. Perusahaan swasta rekanan kalau tidak salah. Makanya disebut Raja Migas kan? Artinya dia pindah kemana-mana masih tetap di dalam jejaring dalam jaring laba-laba yang sama. Nah, pertanyaannya, apakah di kepemimpinan baru ini akan berubah? Atau ada pergantian pemain kah? Ya karena kan sama. Kan sempat kontroversi juga ini. Kalau pengalaman kita kan sama ini, orangnya masih sama. Kan ada sempat yang kontroversi kemarin tentang Dewan Pengawasnya kalau saya tidak salah. Itu kan mantan koruptor yang sudah dihukum. Burhanuddin Abdullah. Ya. Jadi saya berpikir begini, memang sih dalam aturan tidak pernah melarang mantan koruptor yang telah menjalani hukuman untuk bisa menduduki jabatan. Ya. Tapi kan maksud saya ada 270 juta lebih penduduk Indonesia. Masa yang berpatokan ke situ? Tidak adakah pilihan lain? Ada apa ini? Kalau saya sih, kalau saya pakai lah istilah tingkat ekstrimnya lagi lah. Karena Bapak, kita sudah main konspirasi tadi. Satu lagi. Saya kasih begini lah. Karena Bapak sudah bilang. Karena mainannya Bapak itu. Saya kasih yang ekstrim lagi lah supaya lebih layak tayang. Cerahkan lah ini. Supaya lebih layak tayang. Bukan cerahkan. Panaskan lah. Supaya lebih layak tayang. Kalau beliau bilang mantan narapidana korupsi. Bagaimana kalau ini yang di dunia maya beredar ya? Bagaimana kalau tokoh terkorupsi sedunia yang menjadi Dewan Pembina versi RP itu. OCRP. Siapa namanya? Mantan Presiden Joko Widodo. Coba kan mantan Presiden Joko Widodo. Kan dinobatkan sebagai Dewan Pengawas. Iya, dan antara bersama dengan saya kasihkan Bapak yang ekstrimnya. Sempat Mayor Teddy kan ditegur kenapa nggak diundang. Itu kan ibu berita kalau nggak salah. Ibu negara. Coba Bapak yang juga Bapak kan oke lah itu narapidana. Nah sekarang ini kalau di dunia maya sudah 2 paket, yang satu mantan narapidana korupsi, yang satu tokoh terkorup di dunia tahun 2024 kalau saya salah, versi OCPRP atau apa itu, mantan presiden kita. Jadi kalau kita bicara ya yang begitu milah lengkapnya di dunia maya sekarang. Jadi ya secara ini menunjukkan sebenarnya kompleksitas bahwa masyarakat itu masih trauma dengan proses pemilihan kita yang kemarin itu. Jadi saya pertanyaan kayak jadi dunia maya yang kita maksud ini adalah bentuk reaksi ya. Reaksi masyarakat secara utuh ya. Bukan mainan buzzer ya. Begitu. Main juga ya. Nah, soalnya saya perhatikan juga konten-konten luar biasa yang muji-muji Pertamina langsung banyak.
Memuji apa? Muji-muji Pertamina. Karyawannya dipaksa bikin konten-konten yang dipaksakan. Iya, bukan dipaksa lah ya. Pokoknya intinya buat postingan lah. Kan langsung itu hari ada klarifikasi kan dari Pertamina sendiri bahwa tidak ada namanya pengoplosan minyak, yang ada adalah penambahan zat adiktif. Ya, data memang itu prosesnya sih. Iya. Itu prosesnya dalam. Tapi kan ini yang jadi pertanyaan ini kan, penambahan zat adiktif itu kan tidak menaikkan RON. Itu saya kurang paham kimianya. Cuman ini sudah dari lama saya dengar soal itu. Memang proses untuk mengubah antara dari RON 90, 88 ke 90 ke 92 itu kan, kalau saya tidak salah ingat ya, ini yang sudah lama sebelum kasus ini. Itu adalah memang pada zat adiktif tersebut. Kalau menurutnya kejaksaan yang diciptakan ini di masalah pertama sini, RON 88 atau RON 90 digabungkan sama RON 92, kemudian dijual dengan harga RON 92. Itu temannya kejaksaan. Sedangkan waktu pejabat sel yang diundang ke DPR kan ditanya nih, sampai ada satu yang ngotot sekali, apakah dengan penambahan zat adiktif ini bisa merubah RON? Kan saya kan minta apple to apple ini, bukan Pertamina yang ditanya. Tapi kan memang jawabannya sel itu paling bagus, bahwa ada beberapa tipikal RON yang datang nih untuk BBM. Ada yang 90, 92, dan 95. Dan tidak bakal ada pencampuran. Nah ini kan Pertamina itu bagaimana? Nah, ini perlu diklarifikasi juga bahwa proses penambahan zat adiktif itu memang terjadi. Pasti, dan itu proses yang normal dalam dan sel pun menjawab dalam membuat layer-layer dari RON 88 dulu premium. Bensin. Naik ke sekarang kan cuma Pertalite 90, 92, Pertamax turbo. Tapi memang itu proses adiktif karena ujung kan dari paling pertama itu kan minyak mentah. Betul. Apa yang membuat minyak mentah itu menjadi RON ini dan seterusnya, itu kan proses pengolahan zat adiktif. Cuman yang saya ketahui bahwa proses kejanggalan dari kasus Pertamina adalah permasalahan invoice. Betul sih. Jadi zat-zat adiktif apa segala macam itu yang kita terima oke lah, mungkin benar. Tapi tagihannya yang muncul adalah 92 padahal harganya 90. Tagihan Pertamax, tapi yang tagihannya RON 92. Tapi yang dipakai 90. In the store adalah, jadi ini adalah jadi selisih ya. Ya kan 193 1 tahun. Bahkan kali 5 hampir 1.000 triliun. Kan dari 2018 sampai 2023 hampir 1.000 triliun. Memang ngeri ini cuy. Ini baru satu BUMN cuy. Ya, ada data yang saya dapat di belum ditanya ini apa kabar BUMN yang lain. Data yang saya lihat di berseliweran di Instagram. Kasus BLBI. Itu menjadi kasus korupsi ketiga teratas. Dalam artian kan dulu kan kita BLBI itu sudah sangat besar sekali. Ya, oke lah. Ini sekarang Pertamina yang paling tinggi, yang pertama, yang kedua kan yang kasus timah. Maksudku, bagaimana sih dari segi ekonomi nih ya? Apakah memang kita memerlukan pejabat yang sudah bebas dengan kehidupan ekonomi, dalam artian mapan di ekonominya kah? Supaya dia tidak mencari celah lagi untuk mendapat keuntungan dari situ, atau tidak apa-apa tidak mapan, tapi yang penting moralnya bagus, atau pilihan ketiga, campuran yang ke satu dan kedua? Bagaimana pendapat Pak? Kalau Bapak cari manusia suci di Indonesia, tapi kan maksudku, dan manusianya ini kan mereka sudah ada. Maksud saya itu mereka sudah ada. Yang pejabat itu kan mereka berkarir dari bawah ini. Manusianya kan itu saja diputar-putar. Tambah yang orang-orang politik yang berkontestasi tersebut. Ya mereka itu saja yang terputar-putar. Nah sekarang mereka itu yang pegang pengelolaan. Jadi bagaimana caranya ya? Sudah kompleks. Ini kan sudah sistem. Makanya permasalahannya kan sudah sistemik. Kita mau begini begitu nggak bisa. Kenapa? Ya sudah sistemik. Masa kita mau potong semua pejabat, semua kayak di Vietnam, star kosong lagi dari awal. Ya berat sekali itu. Berat tapi bisa dilakukan. Iya. Kalau langsung pakai sistemnya Korea Utara. Kalau bikin jengkel langsung dibom saja. Karena ini kan maksudku, dilempari
Kalau bahasanya anak-anak sekarang ini kan rotas nih masalah ya. Ya, sudah ruwet nih anu. Sudah ruwet dan dari itu bagaimana akar ujungnya itu bisa diselesaikan. Banyak spekulasi politik yang muncul, terus kedua keterkaitan instansi saling menutupi, saling mencari aman. Ini kan lagi baru satu BUMN. Ini baru 4 bulan presiden. Baru 4 bulan presiden. Tapi dengan angka-angka yang tadi saya bilang itu, jadi efisiensi itu memaksa para pencubit-cubit duit ini, pemotong-potong ini, akhirnya keluar dari sarangnya. Ya karena mau tidak mau efisiensi ini mereka yang terganggu. Ada beberapa potongan, ada beberapa kerjasama yang terputus. Dan itu akan mengundang beberapa gesekan-gesekan. Memang kerjasama yang kemarin sebenarnya harusnya lancar, nah ini sekarang terputus. Tahu-taunya masih ada utang di antara mereka. Akhirnya kemungkinan akan, ya kalau saya sih kompleks. Yang berinteraksi itu akan keluar, akan muncul di permukaan. Tapi saya pertanyaan kayak gini, efisiensi ini sampai kapan? Karena maksudnya gini. Kalau dilihat dari dana yang dikorupsi ini, mulai yang 193 kali 5 ini, 193 triliun kali 5 tahun, dengan timah yang 300 triliun, ini kan kalau kita bisa lihat dari segi positifnya adalah, ternyata, kalau dikelola dengan baik ini, kita tidak sesusah ini. Maksud saya kayak gini, efisiensi sampai bagaimana? Apakah kita efisiensi terus tanpa mengelola dengan baik ini sumber daya alam? Maksudnya, apa kita terus bertahan di efisiensi untuk terus mendapat masukan untuk itu dan antara tadi? Ini yang saya jawab tadi bahwa sistemnya dia sudah seperti ini. Kita sulit sekali mengubah sistem yang ketika permasalahan itu dia betul-betul sudah sistemik, sudah begitu sulit untuk terstruktur untuk diubah. Itu yang permasalahannya. Jadi ketika kita berupaya untuk efisiensi sebagaimana yang dibilang oleh Aspar, kemudian apa konsekuensinya segala macam, itu kalau kita bicara soal penghematan pemain yang terganggu kondisinya, sebagaimana yang Bapak bilang tadi, kemudian seberapa banyak kita harus efisiensi. Sebenarnya ini kan saya ada satu lagi, pemerintah itu ketika mereka melakukan sesuatu, mereka itu sebenarnya tidak mau masyarakat juga melakukan. Contoh, saya kasih tahu Bapak, ini secara ekonomi ya. Kita bicara efisiensi. Efisiensi kan kita ceritanya ini kita berupaya melakukan penghematan atau melakukan pemotongan aktivitas-aktivitas yang mungkin kita anggap tidak penting. Benar lah ya. Ujung-ujungnya adalah 300 T. Nah sekarang, masyarakat boleh berhemat nggak? Boleh. Bagaimana kalau kita buat kampanye masyarakat efisien juga atau berhemat? Dalam artian kayak gimana dia itu? Ya masyarakat kurangi konsumsi. Kalau masyarakat satu Indonesia kurangi konsumsi, apa yang terjadi? Pertumbuhan ekonomi turun. Betul. Drastis turun. Ya. Jadi pemerintah boleh hemat, masyarakat tidak boleh berhemat. Tetap harus belanja. Tetap harus belanja dong. Karena kalau di apple to apple kan. Jadi secara teori, secara aplikasi, mereka berhemat, tapi mereka amat sangat berharap masyarakat tetap dengan pola konsumsi yang sama atau bahkan naik. Agak repot juga itu apple to apple kan. Jadi saya pemerintah dia mau sekali kita untuk berhemat, tapi dia sebenarnya tidak menginginkan. Kapan kita bikin ini ke sekarang Indonesia gelap. Kapan Bapak bikin saja satu kali lagi campaign hebat ke Indonesia gelap? Mari berhemat, jangan belanja, kurangi belanja. Yang pusing pemerintah. Karena tidak ada perputaran. Tidak ada perputaran. Karena siklus ekonominya ini sudah kita kan bisa bikin saja kayak bahasa campaign yang menarik lah ya. Mari kita tiru pemerintah yang sedang efisiensi. Mari kita juga berhemat masyarakat, jangan terlalu banyak belanja. Kita tiru pemerintah yang sudah melakukan kegiatan baik ini dengan efisien. Pasti pemerintah yang pusing. Kusingkat pada pertanyaanku tadi Pak Dokter. Adakah titik cerah di dalam Indonesia gelap ini di kemudian hari? Ya 2 jawabannya. Pribadi dulu. Kalau pribadi, saya bahkan ini saya sudah bicara sama istri. Pengen sekali saya keluar juga. Pergi jalan keluar aja dulu. Saya pengen sekali keluar, benar.
Saya bilang, oh ya udahlah, saya coba-cobalah. Tapi nanti Bapak dapat patriotik lagi kalau gitu. Apa? Menurutnya Pak Bahlil. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kenapa saya bilang begitu? Karena alasannya sederhana. Karena sesuai lagi dengan pertanyaannya Bapak. Karena saya merasa diri saya tidak bisa mengubah keadaan karena kondisinya sudah sistemik sekali. Yang saya bisa ubah adalah diri saya sendiri. Cara gimana keluar? Karena tidak bisa ngapain, ya bisa keluar aja. Sudah ruwet lah di sini. Ya, saya kan caranya kita memaksa diri kita memperbaiki Indonesia, kita bicara apa sekarang. Rocky Gerung dari tahun 2014 mengkritik pemerintah sampai sekarang. Apa yang berubah? Apa yang berubah? Bener kan? Betul. Tidak berhenti-berhenti irset tayang orang berkelahi ujung pukul ujung. Tidak ada juga yang berubah. Betul ini kenapa ya? Karena memang uang itu enak. Tapi memang kalau kita bilang apakah sudah tidak ada, ini sudah kartu mati yang dinikmati oleh masyarakat Indonesia sampai kapanpun. Ya, kembali lagi ke podcast kita awal. Jangan sampai ini kutukannya masyarakat karena suka mau dibayar-bayar. Kalau pas mencoblos. Iya sih. Masyarakatnya juga bermasalah, dikasihkanlah pemerintahan yang bermasalah. Jawaban podcast pertama. Jadi kayak lingkaran setan gitu ya. Jadi kalau mau berubah harus berubahnya itu memang sistem masyarakatnya berubah, pemerintahnya berubah. Tidak bisa kosong. Walaupun selalu kesannya pemerintah begini-begini, tapi masyarakat juga bermasalah. Apakah ada? Ya kita ya macam-macam itu gerakan. BUMN saja bikin gerakan apa? Akhlak. Betul. Namanya akhlak. Akhlak. Adalah kepanjangan apa? Ya. Benar kan? Iya, benar. Slogannya itu. Iya. Kurang Islamik apa lagi itu kata akhlak digunakan dalam diksi yang digunakan adalah akhlak. Iya, Kan boleh kita kalau kita orang saya orang yang belajar tata kata. Karena saya suka nulis. Kita kan bisa pakai kata etika. Padanannya sama dengan akhlak. Ya, betul. Benar kan? Kenapa harus akhlak? Kenapa bukan etika? Ya mungkin karena menyinggung masalah keagamaan juga kan. Ya, ada untuk ketakutan sudah ditarik menimbulkan ketakutan. Sudah ditarik ke situ, masih kayak begini. Ya, berapa banyak kita punya berita-berita BUMN bermasalah ini sekarang kita tidak berhenti. Tetap saja akhlak. Tapi ada isu terbaru kemarin bahwa Pak Menteri Hukum Yusril Iza Mahendra akan menggodok lagi kembali tentang undang-undang tentang hukuman mati bagi koruptor. Apakah itu efektif dalam menakut-nakuti dalam segi korupsi? Mungkin ke depannya nih ya, saya bicara ke depannya. Saya start dulu dari pribadi lagi bahwa saya pesimis. Kenapa saya pesimis? Undang-undang perampasan aset? Perampasan sampai jadi sekarang belum ada. Kan baru itu saja, jangan dulu yang jadi kita bilang angin surga aja saja ini. Saya bilang, yang perampasan aset yang sudah jelas-jelas sudah RUU, benar kan? Tidak masuk dalam prolegnas lagi. Tidak masuk kan? Barangnya sudah ada. Masih tunggu pembicaraan ketua partai katanya, siapa itu? Bambang Pacul. Tapi nego dulu ketua partai. Waktu itu kan yang dia. Cuma maksudnya yang barang yang sudah ada saja. Jadi. Belum tembus-tembus. Tidak mau diketok karena terlalu banyak kepentingan yang terganggu. Sistemnya ya begitulah. Saya terus terang skeptis dan akan berubah skeptis itu kalau barangnya sudah betul-betul ada. Yes, kalau betul-betul ada undang-undang perampasan aset, undang-undang hukuman mati, ada, oke, mantap. Ya. Itu simpel aja. Tapi kan pasti akan terjadi guncangan lagi. Kalaupun jadi tentang undang hukuman mati kan banyak NGO, NGO nanti nih kan yang memperjuangkan HAM kan. Banyak LBH, banyak lah. Kontras. Efisiensi. Kita lihat nanti BUMN apa lagi yang kena. Nanti kita begini. Ini kan kalau nggak salah BUMN ini kan Erick Thohir ya. Ya, menteri. Masih. Akhlak itu. Akhlak. Dia bapak tarik uang di bank BUMN. Ada mukanya tidak? Ada nggak? Ada. Ada logo itu tidak? Ada. Tetap jam bermasalah mereka. Atau kita mau bilang ke depan. Yang saya bilang begini. Ini kan kita bulan 2 akhir. Besok sudah Ramadan. Sekarang kan saya tadi kan sudah kasih proyeksi. Benar kan? Nah, sekarang kita lihat nanti akhir tahun. Kita lihat kita buka atur-atur lah ini. Dulu pergantian pemain itu ya? Bukan. Ya oke lah. Semua yang saya bilang bahwa ini di antaranya itu pergantian pemain itu kan bahasanya netizen. Cuman kan yang saya proyeksikan ini kan ekonomi melambat.
Oke, ekonomi. Ya, jadi proyeksiku saya itu di situ. Nanti kita lihat akhir tahun apa ujungnya nih. Semua ini kasus ini dia kemana itu. Prediksi tak? Apa, ya itu tadi, bahwa proyeksi saya adalah ekonomi Indonesia akan turun. Kenapa? Karena efisiensi ini dia memukul Maksud saya kayak gini. Banyak sektor kan ekonomi. Ekonomi melambat, apa hantaman ke masyarakat yang paling besar? Dampak ke masyarakatnya. Dampak ke masyarakat yang paling besar apa? Dampak ke masyarakat yang paling besar itu efisiensi jangka panjang. Ya, aktivitas belanja. Maksudnya aktivitas konsumsi. Jadi ketika ada uang, umpamanya toko di luar yang jualan ATK nih, ya, dulu ada anggaran buat beli. Betul. Sekarang ketika tidak ada, kita sudah tidak bisa beli spidol apa karena kita tidak bisa dibayarkan. Nggak ada anggarannya, ditarik semua. Benar kan? BLT lagi artinya gitu muncul lagi nanti. Bukan muncul lagi, itu kan sudah muncul paket kebijakan ekonominya Pak Prabowo selepas program efisiensi itu keluar. Ada BLT, ada diskon PLN. Betul. Saya nggak dapat itu diskon PLN itu, ada beberapa teman. Ada. Sama, saya juga. Padahal tapi maksudku itu semua paket ekonomi yang diluncurkan oleh beliau untuk gara-gara efisiensi ini, saking takutnya bahwa jika kita efisiensi, efek dominonya lah, dampak negatifnya. Jadi dampaknya masyarakat itu macam-macam lah itu. Salah satunya perputaran ekonomi yang intinya apa saja yang dilakukan pemerintah itu diantaranya yang mereka takutkan itu adalah masyarakatnya hemat atau mahasiswanya yang diusik. Mahasiswanya yang diusik. Kalau di kesini UKT atau SPP yang demo satu Indonesia. Bukannya itu menakutkan sekali itu bahasa SPP. Kan Nelson Mandela pernah bilang begini, untuk mengubah suatu negara, senjata yang paling ampuh adalah pendidikan. Nah ini kan dikurangi juga dananya lagi nih, 8 triliun kemarin. Ya, kecil lah itu ya. Iya, maksudnya untuk sementara, tahap awal ini 8 triliun pasti akan naik lagi. Nah bagaimana dengan itu? Maksudnya kayak gini, ini kan kita mau menciptakan generasi Indonesia emas menuju Indonesia cemas kayaknya kalau begini ini. Maksudnya kan generasi baru ini, pendidikan mami kasihan. Kita tahu anak muda hanya bisa memberikan janji masa depan. Nah, janji masa depan ini kan tinggal cuma janji saja kalau tidak ada pendidikan. Nah, sekarang pertanyaannya, saya berikan kepada Bapak berdua untuk menjawab. Program strategisnya Presiden baru kita itu apakah pendidikan atau konsumsi? Dalam bentuk paling sederhananya adalah kesehatan dalam bentuk kesehatan ya, saya bukan konsumsi, kesehatan dalam bentuk makan siang gratis. Tapi kan makan siang gratis, anaknya makan siang, bapaknya tidak dapat. Bapaknya puasa malam karena dipecat kan kayak begitu. Ya makanya saya tanya sama Bapak, yang menjadi program ketika Presiden kita kampanye ini apa? Makan siang gratiskah atau pendidikan? Makan siang gratis. Ya udah, artinya Bapak tahu sendiri lah jawaban dari pertanyaan Bapak. Bahwa yang mana yang menjadi program strategis pemerintah. Strategis betul ya? Ya. Ini kampus, bayangkan Pak, ini prodi saya punya jurusan ini. Ngeri pukulannya. Bukan ngeri Pak, 0 rupiah. Hah? Ngeri pukulannya, makan siang gratis. Bapaknya, ya saya kira itu anggaran mau ke makan siang gratis, loh kok ke Gadandantara. Gimana ya Cok? Tapi intinya, contoh lah ini kampus saya kasus. Itu di dalam, dari berapa ratus juta anggaran, saya tanya sama ketua prodi, berapa sisa anggaran tadi dengan penghematan? Tidak ada, 0. Sampai 0. Coba ya. Dan sekarang Bapak bicara, jadi kita bicara pendidikan, apa segala macam. Ya sudahlah. Makanya saya bilang, ini kan saya tidak bisa ubah nih. Ya, mungkin benar ini, kabur aja dulu. Kabur aja dulu. Solusi jangka pendek, betul memang sih harus. Oke, tidak bisa diubah ya. Kita sudah hampir 1 jam ini. Nah mungkin kita akan lanjut di episode selanjutnya. Mudah-mudahan kita ketemu dengan masalah yang tidak akan pernah selesai dan kita akan tetap selalu berdiskusi terkait masa depan Indonesia ke depan. Karena sekarang ini kemarin kita berada di dalam satu ruangan, sekarang kita berada di kampus. Kampus yang viral. Ya. Tapi cantik. Cantik lah. Termasuk yang foto di belakang ya. Yang namanya kampus itu selalu punya kemasan dan kesan yang berbeda. Yang di depan juga cantik juga. Terima kasih buat teman-teman kita. Ya. Saya terus terang kalau soal keindahan kampus, saya cukup pede. Kampus saya ini betul sih. Salah satu yang terbaik di Makassar, Sulawesi. Betul sih.
Kalau biar saya bandingkan dengan Unhas lah ya. Tertata rapi sih dia. Sebenarnya kenapa karena masih kecil, gampang diatur lah ya. Unhas kan terlalu besar. Betul. Umi apalah WNM ya ya gitulah. Ya. Itulah tadi secerca kepuasan dari dosen UIN. Saya harus puji rektor saya juga. Secerca kepuasan dalam saya harus puji rektor saya juga. Kecil ya dalam kepuasannya. Kepuasan dalam Indonesia gelap. Indonesia gelap. Oke, teman-teman, saya Asman Mutali dan Suhaldi Adam dan Alim Syariati. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Selamat berpuasa, marhaban ya Ramadan.